Restu Fajar dengan NIM 20237111. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek mandiri pada modul 3, yakni pada praktikum Programmable Logic Control dengan tema pengoperasian gardu tol otomatis atau gerbang tol otomatis di jalan tol. Kita langsung masuk ke CX Programmable. Oke, di sini dapat dilihat pada rangkaian yang saya buat, saya menggunakan rangkaian latch, kemudian saya menggunakan instruksi compare untuk pengoperasian aritmatikanya, kemudian saya menggunakan instruksi pengurangan dan pengurangan lagi. Di mana di sini saya membuat rangkaian latch agar lampu indikator tetap menyala dan juga agar sumber dari compare itu bisa tersuplai juga. Jadi ketika kita run, sini dapat terlihat ketika indikator ini diaktifkan, kita berikan logika 1, maka dia akan mengalir. Kemudian kita masuk ke sensor kartu, di mana ketika sensor kartu kita aktifkan, dia bisa mulai mengcompare. Contohnya ketika saya mengcompare value di W1 itu 5 dan di W2 itu 2, maka otomatis dia akan greater than itu merupakan lebih dari. Jadi saldo saya lebih dari harga si tolnya. Di sini harga si tolnya 2, saldo saya 5. Jadi ketika saldo cukup, dia bisa langsung bekerja. Di sini bisa dilihat ketika saldo cukup dia bisa langsung bekerja, di mana di sini pengurangan dari 5 dikurang 2, saldo sisa 3 dan pintu tol nanti akan terbuka. Dan ketika saya berikan study case tentang saldonya yang kurang, sini anggap kita 7 harganya. Saldo kita tetap 5. Maka saldo yang bagian kurang ini akan aktif, atau lampu di bagian kurang ini akan aktif karena kita menggunakan kontak khusus, yakni pulse less than. Di mana pulse less than ini dia merupakan kontak khusus yang menjelaskan tentang angka pertama kurang dari angka kedua. Nah, di sini dapat dilihat ketika saya mengurangkan saldo saya yang 5, kemudian harga tolnya 7, maka dia akan memunculkan nilai -2, di mana -2 ini kekurangan saldo. Jatuhnya kekurangan saldo dan lampu pintu tidak terbuka akan menyala. Kita langsung masuk ke CX Designer, di mana CX Designer atau HMI-nya ini kita menggunakan 2 push button. Di sini terdapat sensor kartu. Nah, sensor kartu ini sebenarnya saya merupakan simulasi saja. Nanti sensor kartu ini saya menggunakan push button. Itu nanti ketika kartunya ditekan dia akan muncul checklist. Di sini ada lampu indikator memastikan bahwa alat yang kita gunakan itu bekerja. Kemudian di sini ada gerbang terbuka, lampu gerbang terbuka, dan lampu gerbang tidak terbuka atau tertutup. Kemudian ada informasi lampu saldo cukup dan saldo kurang. Kemudian ini yang di kiri yang ada angka ini atau numeral display ini, yang kiri ini saldo saya, kemudian yang kanan ini harga dasar tolnya atau tarif tolnya. Kemudian ada sisa saldo yang harus dipenuhi ketika kurang dan juga sisa saldo yang terpakai ketika saya menggunakan tol tersebut. Oke, sini kita bisa langsung mulai. Oke, dapat ini sudah menyala mesinnya, dan ketika saya menekan sensor ataupun meletakkan kartu ini, saya tekan, dia akan mendeteksi. Tetapi di sini belum kita input. Sebenarnya ada cara otomatis, cuma pada modul ini saya akan menjelaskan pengoperasiannya. Di sini kita contohnya di saldo kita itu terdapat uang sebesar 10.000. Kemudian untuk harganya biasanya di tol itu 7.500. Oke, di sini ketika kita sensornya ditekan, set. Nah,
dia akan mendeteksi bahwa saldo cukup, dan lampu saldo cukup ini akan menyala dan gerbang terbuka menyala. Jadi gerbang terbuka itu anggapnya itu adalah pintu tolnya, dia terbuka. Dan sisa saldo kita 2.500. Ada pengurangan dari 10.000 dikurang 7.500. Contoh selanjutnya ketika kita mengganti tarif tol yang lebih mahal lagi, contohnya di 17.000. Ketika kita 17.000 ini kita menekan kartu dan kartu kita tidak cukup saldonya, maka dia akan menyala saldo kurang dan ada lampu gerbang tidak terbuka ataupun lampu yang memberitahu bahwa gerbang tidak terbuka karena saldo Anda kurang. Di sini bisa dilihat juga untuk saldo yang kurang itu Rp7.000. Dikarenakan saldo kita 10.000 dikurang 17.000 hasilnya minus 7.000. Maka sisa dari saldo kita Rp7.000. Mungkin cukup untuk penjelasan pengoperasian gardu tol otomatis ataupun gerbang tol otomatis pada proyek mandiri yang saya buat. Saya Arpias Fajar, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.